Halo teman-teman, ini gue mengupdate keputusan dari PPID ya, PPID Pejabat Pengelola Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Kemenkeu, di mana gue meminta alamat diduga oknum pajak bernama Suryo Utomo ya, yang diduga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak yang gue gugat di Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, ini sudah ada keputusan ya teman-teman ya, walaupun sangat lama ya. Hampir menjelang akhir dari masa tenggat waktu yang disediakan oleh negara ya, dia akhirnya memberikan keputusan dan keputusannya ternyata tidak memuaskan bagi gua ya. Gua coba klik, ini adalah pemberitahuan ke PID teman-teman ya. Dari Kementerian Keuangan, sekjennya ya, Sekjen Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Gedung Juanda, bla bla bla, Pusat Kontak Kementerian Keuangan, bla bla bla, Kemenkeu Prime. Tanggal 17 Juli ya, sudah dibuat keputusan pemberitahuan tertulis permintaan informasi publik ya. Jadi gue minta permohonan informasi publik yaitu alamat rumah dan kantornya dari Surya Utomo. Yang terhormat Saudara Fungsiawan, berdasarkan permintaan informasi bla 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 bla, teman-teman tinggal baca ya. Nah, ini semua formulir dibikin oleh sistem, teman-teman ya. Jadi Anda nggak usah pusing, nggak usah takut, nggak usah ribet, cukup via website saja ya kalau mau minta permohonan informasi. Lo boleh minta permohonan informasi apapun. Nah, poin B, informasi tidak dapat diberikan ternyata ya, karena satu, informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan ya. Jadi bukannya belum dikuasai, bukan juga belum didokumentasikan ya, tetapi memang informasi itu menurut PPID adalah informasi yang dikecualikan. Artinya itu memang informasi yang tidak boleh diberikan kepada gue ya. Ini adalah Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Kepala Biro ya, Kepala Biro Komunikasi, Ibu Titi Susanti. Oke. Nah, ini adalah tanggapan atas permintaan informasi ya. Jadi ini permintaan informasi gue ya, supaya teman-teman masih ingat ya. Saya meminta alamat lengkap domisili rumah ya dan atau kantor satu orang pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan bernama Suryo Utomo. Gue kasih hint ya, gue kasih hint. Hint yang pertama adalah diduga dia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Hint yang kedua adalah fotonya ada di sini ya. Gue kasih fotonya di Wikipedia ya. Ketika gua menggugat dia, diajukan pada sidang pertama, dia sudah tahu dan hadir melalui kuasa ketika sidang kedua dan seterusnya. Dia tidak hadir, jadi sidang kedua dan seterusnya dia tidak hadir ya, tidak ada kabar, tetapi diduga dia masih berkeliaran di lingkungan Kementerian Keuangan ya. Jadi masih ada di mana-mana kita tidak tahu ya, tapi intinya masih di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, atas permintaan informasi publik saudara, sebagaimana dimaksud ada ayat 1, angka 1 ya, kami jelaskan berikut. Satu, alamat kantor pegawai Kementerian Keuangan atas nama Bapak Surya Utomo yaitu Jalan Dr. Wahidin Raya nomor 1 Jakarta Pusat. Itu alamat ini ya. Ini Gedung Juanda. Dr. Wahidin nomor 1. Ya betul, betul ya. Jalan Dr. Wahidin nomor 1 ya. Jadi ya udah, alamatnya PPID ini, alamatnya si Surya Utomo ya. Jadi alamatnya PPID, alamatnya Kementerian Keuangan, itulah alamat Surya Utomo teman-teman ya. Dan gua rasa semua pegawai kementerian dapat kita anggap beralamat di situ, teman-teman ya. Alamat kantor ya, alamat kantor. Nah, yang kedua adalah alamat rumah pegawai Kementerian Keuangan merupakan bagian dari biodata pegawai Kementerian Keuangan. Oke. Jadi biodata pegawai Kementerian Keuangan artinya apa? Artinya data tersebut dimiliki dan dikuasai ya oleh PPID ya. Clear teman-teman ya. Nah, tetapi informasi tersebut nggak mau diberikan. Kenapa? Informasi yang berkaitan dengan biodata atas nama Bapak Surya Utomo tidak dapat diberikan ya. Nah, tidak dapat diberikan. Kenapa? Karena termasuk informasi publik yang dikecualikan ya, sesuai dengan ketentuan tersebut ya. Ketentuan ini ada pasal 17 huruf J, bla bla bla, setiap badan publik wajib membuka akses bla bla bla. Pasal 79 ayat 3 ya, petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, gitu kan. Nah, pertanyaan gua adalah apakah data kependudukan itu sesuai kewenangan dia atau bukan? Nah, kita lihat ya. Kemudian pasal 17 huruf J Undang-Undang KIP ya. Setiap badan publik wajib membuka akses ya bagi setiap pemohon informasi publik ya. Nah, kecuali. Nah, ini nih, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang, oke? Kemudian pasal 36 Undang-Undang 27 2022. Dalam melakukan pemrosesan data pribadi ya, data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan pribadi. Menjaga ya, bukan merahasiakan ya. Sorry teman-teman ya, ini mungkin error dia ya, salah kali dia ya. Menjaga arti dijaga, bukan dirahasiakan. Oke. Nah, oke. Udah begitu doang ya.
Begitu, Bang. Sekarang pertanyaan gua, alamat rumah Suryo Utomo apakah data pribadi atau bukan data pribadi? Oke, inilah yang akan kita gugat ke keberatan, teman-teman ya. Jadi PPID itu kalau dia memberikan jawaban dan tidak memuaskan bagi Anda selaku peminta data, Anda boleh mengajukan keberatan, teman-teman ya. Nanti gua akan ajukan keberatan. Nah, ini dia lembar pengujian konsekuensi nomor LPK 10 ya. Nah, bla 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 bla. Jadi ini dihitamin sama dia, tetapi intinya dia mau kasih tahu lu nih, biodata atau riwayat hidup pegawai kementerian meliputi ASN bla 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 dapat terjadi penyalahgunaan informasi ya, misalnya untuk penipuan teror informasi. Nah, tapi aku sudah kasih tahu lu, maksud gua bukan untuk penipuan, maksud gua untuk sidang di pengadilan negeri. Sudah aku sebutkan ya, mencegah penyalahgunaan informasi. Misalnya penipuan teror. Nah, sekarang pertanyaan gue gini, kalau gue diperiksa pajak, boleh nggak gue tidak mau kasih data dengan alasan ini? Dengan alasan mencegah penyalahgunaan informasi. Boleh nggak begitu, teman-teman? Coba lu jawab, teman-teman ya. Kalau Anda diperiksa oleh kantor pajak, boleh nggak Anda tidak memberikan data apapun yang bersifat pribadi dengan alasan takut kena penipuan? Nggak boleh, teman-teman, nggak boleh. Kalau nggak boleh, berarti harus diperlakukan sama dong. Gua warga negara, Surya Utama warga negara, harus diperlakukan sama. Kalau sudah dalam rangka hukum, tidak ada data pribadi, semua harus diungkapkan di data pribadi, di mata pengadilan, di hukum ya. Nah, oke. Bla bla bla, ini sudah dijelaskan lagi ya, sudah dijelaskan lagi teman-teman ya. Nah, oke. Denny Surjantoro, Arif Bintaro ya. Ini siapa ini? Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Komunikasi. Nah, ini formulir yang awal ya, formulir yang awal dari gue. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang gimana solusinya? Intinya kalau Anda tidak puas, maka Anda boleh mengajukan upaya hukum yang namanya keberatan ya, keberatan kepada PPID. Setelah keberatan kan dijawab tuh, dijawab Anda masih tidak puas, Anda boleh mengajukan sengketa ya, sengketa ke pengadilan Komisi Informasi Pusat. Nah, kita akan lakukan teman-teman ya. Gua buka tab baru. Nah, ini dia ya. Websitenya adalah e-ppid.kemenkeu.id ya. Gampang sekali ya, di enter Anda tinggal bikin akun, ini akun gue. Oke, klik I'm not a robot, klik login. Oke, nah ini dia ya. Jadi klik di permintaan sebelah kanan atas ini, sebelah kanan atas ini ya, klik permintaan. Nah, kemudian ini dia. Ini ada dua permintaan gue. Yang ini sudah selesai ya, yang ini sudah selesai. Nah, dan langsung kita ajukan keberatan teman-teman ya di bawah sini. Oke. Nah, di bawah sini kita mengajukan keberatan. Gue klik keberatan satu kali. Kita lihat. Nah, permintaannya mana yang ajukan keberatan? Kemudian PPID-nya mana? Dikuasakan nggak? File identitas, dokumen pendukung, bla 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 ya. Kita klik permintaan. Nah, permintaannya adalah saya meminta alamat lengkap Surya Utomo ya. Selesai ya. Ini langsung otomatis nih Kementerian Keuangan. Dikuasakan tidak? Jawabannya tidak ya. Gue tidak mengkuasakan. Kalau kita klik dikuasakan, maka dia akan minta nih nomor kuasanya, alamat surat kuasanya siapa. Nah, keberatan detail ya. Nah, kan ini diminta nih file identitas nih. Kan diminta nih file identitas. Buktinya ketika gue mengajukan ke PPID, itu sudah diminta file identitas. Sehingga file identitas gue sudah bukan rahasia. Baru gue minta PPID aja pun sudah tidak boleh merahasiakan data pribadi gue. Gimana dong? Masa data pribadi si Surya Utomo harus dirahasiakan? Padahal ini sudah masuk ke pengadilan. Oke? Nah, apa yang akan gue sampaikan di keberatannya seperti ini teman-teman ya. Sudah gua drafting nih ya, sudah gua drafting, copy, gua taruh ke sini. Yes. Alasan keberatan apa? Alasan keberatan adalah penolakan atas permintaan informasi dalam pengecualian tidak disediakan informasi berkala, tidak ditanggapinya, permintaan informasi tidak ditanggapi sebagai diminta, tidak dipenuhi, pengenaan biaya. Oke, penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian ya. Pasal 17 Undang-Undang KIP. Coba kita lihat tadi. Dia menolak pakai pasal apa? Pasal 17 bukan? Oh iya, ini ya, pasal 17 ya. Pasal 17 ya. Dia menolak berdasarkan pasal 17. Jadi, ini gue pastekan. Ini sudah gue bikin ya. Kok kecil banget ini ya? Bisa nih, bisa. Oke, bisa. Nah, jadi saya keberatan dengan keputusan PPID Kemenkeu sebagai berikut. Satu, bahwa dalam rangka urusan hukum resmi ya, pengadilan, data yang dibutuhkan oleh hakim dan pengadilan sudah tidak dapat dianggap data rahasia, melainkan harus dibuka secara terang benderang supaya tercapai kebenaran material ya. Dua,
bahwa kebutuhan saya selaku penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah dapat dipersamakan dengan kebutuhan dari majelis hakim dan pengadilan itu sendiri ya. Nah, majelis hakim dan pengadilan itu sendiri. Sehingga data tersebut harus boleh didapatkan tanpa alasan kerahasiaan lagi, ya dong. Kalau gua nggak boleh dapat data itu, gimana dong pengadilan bisa berjalan, ya kan? Nah, yang ketiga, bahwa saya warga negara tidak pernah boleh menolak memberikan KTP saat kepada pemeriksa pajak dengan alasan rahasia pribadi apabila sudah termasuk proses hukum resmi di lingkup perpajakannya. Jadi ketika gue diperiksa pajak, boleh nggak gue menolak kasih data pribadi gue? Tidak boleh, gue tetap harus kasih. Kalau gue tidak kasih, gue dikenain PKP jabatan, dikenain perhitungan PPh jabatan dan sebagainya sesuka hati si oknum pajak, gitu kan? Nah, sama halnya dengan Suryo Utomo adalah warga negara juga, sama dengan gua ya. Harus diperlakukan dengan kesetaraan yang sama, yaitu harus memberikan data apapun yang dibutuhkan oleh hukum dan pengadilan resmi dalam rangka mencari kebenaran material ya. Gua enter nih ya. Bahkan ketika saya mengajukan PPID ini pun sejak awal saya diminta KTP, diminta upload KTP-nya. Artinya kerahasiaan harus dikesampingkan. Harus dikesampingkan apabila sudah menyangkut eh, urusan hukum. Apalagi masuk ke pengadilan, ya. Nah, nggak ngerti lu ya PPID ya, apa sengaja dia tidak mengerti ya? Bahwa Surya Utomo sudah mengetahui bahwa dia sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, terbukti dari kehadiran tergugat pada sidang pertama di tanggal 21 Mei ya, melalui kuasa hukumnya. Namun, yang bersangkutan tidak mau hadir di sidang kedua dan seterusnya, diduga berusaha kabur dan menghindar dari tanggung jawab hukumnya. Diduga dengan alasan tidak menerima eh, surat panggilan karena alamat sudah tidak berada di lokasi yang lama. Kan gitu, diduga nih ya. Maka penggugat membutuhkan alamat rumah yang bersangkutan agar tidak kabur kemana-mana lagi. Ya dong, kalau alamat kantor kan bisa berubah lagi. Nomor 5, bahwa alamat kantor diberikan adalah tidak cukup karena tergugat dapat berpindah kantor ke alamat yang lain. Ya kan? Suka-suka dia dong mau pindah kantor, begitu dia digugat lagi sama orang, dia pindah lagi alamat lain. Dia bilang, gue tidak terima surat gugatan. Mampus lu. Kemudian menyatakan dia tidak mengetahui panggilan sidang ya, dengan alasan alamat ya, dengan alasan alamat berpindah. Nah, 6, bahwa cara seperti itu sudah dia lakukan di sidang kedua tanggal 4 Juni, ya sudah dilakukan ya, bukannya belum ya. Dan sidang ketiga tanggal 18 Juni. Ketidakhadiran Surya Utomo dalam sidang pengadilan karena ada sebuah surat dari kantor yang lama ya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di alamat kantor tersebut ya. Cara ini dapat saja dilakukan dengan alamat kantor yang baru yang diberikan oleh PPID Kemenkeu. Nomor 7, bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dan setara dan adil ya di mata hukum. Kami warga negara biasa tetap harus memberikan identitas lengkap pribadi apabila sudah masuk dalam tahap hukum resmi ya. Begitu juga dong Suryo Utomo, enak bener lu ya. Walaupun seorang pejabat tinggi, bahkan presiden sekalipun, tetapi harus diperlakukan sama dan setara dengan saya selaku warga negara biasa di mata hukum. Saya sudah menunjukkan identitas pribadi saya dalam pengadilan ya. Begitu juga Suryo Utomo, tidak boleh dirahasiakan alamat pribadinya dengan alasan apapun. Oke. Nomor 8, bahwa PPID harus melayani rakyat ya, bukan melindungi oknum ya. Proses ini adalah proses hukum resmi di pengadilan. Alasan rahasia adalah alasan yang sengaja dibuat-buat dan mengada-ngada saja, supaya untuk melindungi oknum tersebut dari konsekuensi hukum atas perbuatannya sendiri atau bersama-sama dengan oknum yang lain. Nomor 9, istilah warga negara Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat ya dan diatur secara tegas, jelas dalam konstitusi dan undang-undang. Berikut adalah dasar hukum utamanya. Ada nih ya, Undang-Undang Dasar pasal 26, 27. Teman-teman tinggal baca aja ya, 26, 27, 28, 30. Oke, dan sebagainya ya. Nah, dasar hukum ini memberi landasan legal dan komprehensif mengenai status warga negara Indonesia ya, termasuk hak dan kewajiban yang melekat padanya. Termasuk
kewajiban untuk memenuhi panggilan sidang di pengadilan negeri ya. Apabila dia sudah tahu pengadilan tersebut, dia harus hadir, tetapi dia sengaja tidak hadir dengan alasan macam-macam nanti ya, kita tidak tahu alasannya apa, kan dia tidak hadir ya. Oke. Nah, di sini aja nih, gue sudah diminta nih identitas nih ya. Di sini aja gue sudah diminta file identitas. Bagaimana ceritanya? Masa dia nggak boleh kasih identitasnya? Gue aja wajib kasih identitas ya. Nah, gue klik identitas gue ya. Nah, identitas gue aja mesti ngasih nih KTP gue. Masa dia tidak mau kasih KTP? Dia enak bener lu. Oke. KTP KTP KTP. Oke, gua kasih KTP gua ya. Dokumen pendukung. Dokumen pendukung masih sama ya, masih sama saja dokumen pendukung yang lama yang gua punya ya. Kita masuk ke litigasi. Oke. Gua akan masukkan dokumen pendukungnya adalah dokumen ini, dokumen gugatan gue ya. Nah, dokumen pengadilan negeri gue. Oke, simpan. Kita klik simpan. Jalan nggak? Nggak jalan ya? Ini kayaknya PDF ya. Dokumen pendukungnya mesti PDF kalau nggak salah. Kalau nggak salah mesti PDF deh. Simpan, simpan, simpan. KTP-nya ini masih KTP PDF ya? Iya, masih KTP PDF. Coba kita cari ya. KTP gue PDF. Oke, gua cari dulu teman-teman ya. KTP gue itu harus berbentuk PDF. Setahu gue begitu, seingat gue ya. Karena waktu itu juga sempat begini. Oke, KTP. KTP PDF. Gue masih save as dulu ya. Save as PDF. Export as PDF. Coba kita lihat. Kita copy, gue taruh sini. Oke, kita akan lihat ya. KTP. Kita akan lihat KTP gue. KTP gue PDF. Nah, KTP PDF, simpan. Jadi nggak? Jadi ini barang teman-teman ya. Jadi ini ya. Oke. Nah, jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet bikin surat ya. Langsung aja ketik-ketik di sini ya. Nah, list keberatannya seperti ini. Ini adalah keberatan gue tanggal 18 Juli ya. Batas waktunya adalah 28 Agustus. Lama banget, buset, sebulan lebih. Buset lu, lama banget. Sebulan lebih. Kacau. Ini keberatan gue ini ya. Keberatan gue. Wih, panjang banget. Waduh, 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 waduh. Oke. Selesai teman-teman ya. Jadi kita akan cari Surya Utomo ini sampai dunia kiamat, sampai ke ujung dunia. Kemanapun dia lari, kata Pak Prabowo, sampai ke Antartika pun kita kejar ya, seorang diduga koruptor ini ya. Kalau gue kejar sampai ke akhirat ya teman-teman. Bercanda, bercanda, bercanda ya. Ya, ada di Kemenkeu orangnya ya, tidak kemana-mana ya. Oke teman-teman ya. Seperti itu, kita akan tunggu hasil keberatannya ya, mungkin beberapa minggu lagi ya. Biasanya sih PPID ini suka lelet ya sampai akhir Agustus ya kita tunggu aja ya. Begitu keberatannya masuk dan dia tidak mau kasih, maka akan masuk ke sengketa di Pengadilan Komisi Informasi Pusat. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.